من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak sekalian, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika Allah mewafatkan kita semoga dalam husnul khotimah insya Allah. Sebelum kita mulai, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, di kota Medan ada seorang tokoh, seorang profesor ahli kimia, tetapi beliau lebih terkenal bukan sebagai ahli kimia, namun sebagai tokoh ingkarus sunnah, yaitu satu paham yang tidak menerima hadis sebagai dalil kedua setelah Al-Quran. Nah, paham ini bermula dari Timur Tengah, di Jazirah Arab. Alasannya apa? Alasannya bahwa yang benar itu hanya Al-Quran. Selain Al-Quran tidak ada yang benar. Adapun hadis Nabi Muhammad SAW itu tidak mutlak benar, bahkan bisa jadi ia adalah buatan manusia yang disandarkan kepada Nabi. Itu alasan. Sehingga paham ini ketika ibadah sholatnya tanpa baca takbir, tanpa baca al-fatihah, tanpa rukuk, tanpa sujud, dan tanpa salam. Ketika ibadah haji, ya ibadah hajinya itu tata caranya ditegakkan oleh amirnya, amir itu pemimpin. Nah, ini berbahaya. Nah, sementara argumentasi faham ahlu sunnah wal jamaah bahwa Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan legitimasi hukum untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan legitimasi hukum langsung dari Allah untuk menafsirkan Al-Quran. Misalnya dapat kita buka dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz-zubur wa fungsi hadis terhadap Al-Quran.
fungsi hadis terhadap. Nah, ini penting kita ketahui agar apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran itu dapat dimengerti, dan ternyata mengertinya kita setelah tahun ini itu terstruktur. Satu contoh, yang pertama, fungsi Al-Quran adalah fungsi hadis dalam Al-Quran, yaitu memberikan bayan, memberikan penjelasan, rincian kandungan Al-Quran yang masih mujmal itu global. Di Al-Quran memberikan rincian, penjelasan kandungan Al-Quran yang masih global. Nah, ini sering saya sampaikan begini. Misalnya dalam Al-Quran ada perintah sholat, perintah zakat, perintah haji, perintah ibadah puasa, tapi detailnya seperti apa tata cara ibadah sholat, tata cara manasik haji dan seterusnya itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Tidak ada penjelasan yang rinci terkait perintah sholat, perintah haji, perintah zakat dan seterusnya. Misalnya, aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda. Ini perintah sholat, tetapi tata caranya tidak ada dalam Al-Quran. Maka dalam hadis Sahih Bukhari nomor 6008, Nabi menyatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kalau kita baca hadis Sahih Muslim urut, Abu Dawud urut bagaimana tata cara sholat dalam hadis. Itu pun baru ketika kita baca hadis pun sangat mungkin benar bisa kita pahami. Sangat mungkin benar dapat kita pahami baca hadis itu. Bukan hadisnya yang salah, bukan. Tapi ilmu kita untuk merangkai hadis menjadi sebuah produk hukum itu yang kita nggak punya. Makanya bagi orang awam seperti kita ingin tahu tata cara sholat yang paling gampang, kita buka kitab-kitab fikih. Karena fikih itu sudah pasti sumbernya Al-Quran, hadis. Ini sepakat. Contoh kedua, dalam Al-Quran surah Al-Imran 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perintah ibadah haji, tapi seperti apa tata caranya? Nabi menyatakan khudhu anni manasikakum, Sahih Muslim 1297. Ambil dariku manasik haji. Contoh ketiga tentang pernikahan. Ini contoh yang paling enak. Ayatnya jelas. Misalnya dalam Al-Quran surah An-Nur, surah ke-24 ayat 32. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Perintah nikah. Tetapi tata cara menikah, syarat rukun nikah itu tidak ada. Nah, akhirnya Nabi menjelaskan, misalnya dapat kita lihat dalam hadis nomor 13.843 Imam Al-Baihaqi, la nikaha illa biwaliyyin wa syahidai adlin.
tidak sah sebuah pernikahan tanpa seorang wali dan 2 orang saksi. Nah, yang seperti ini tidak dilakukan. Kemudian apalagi ayyuma imra'atin lam yunkihal waliyyu fa nikahuha batilun. Wanita manapun ketika dinikahkan tanpa seorang wali maka fa nikahuha batilun. Nabi menyebut 3 kali, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Terus bagaimana kalau orang, maaf, seorang wanita namanya Margaret, bapaknya namanya John, kakeknya namanya siapa dia? Margaret binti John, John bin, siapa lagi kakeknya? Daniel. Jadi bapaknya non muslim, kakeknya non muslim, pamannya namanya Robert, kakak laki-lakinya namanya siapa? Yosua umpama. Terus nikah sama pemuda muslim dan wisata Tambun. Diurut Margaret, siapa ayahnya? John. Masih hidup. Apa agamanya? Nasrani. Kakek masih ada? Masih ada. Siapa nama kakekmu? Siapa tadi? Daniel. Punya kakek kandung? Punya. Siapa namanya? Dan siapa namanya? Joshua. Jadi semuanya non-muslim. Sementara pernikahan akan dilangsungkan dan dia tidak punya wali. Maka Nabi menjelaskan fasultanu waliyun liman la waliyah. Maka walinya adalah sultan. Siapa sultan? Pemimpin. Siapa pemimpin konteks Tambun? Kepala kantor urusan agama. Bukan Dr. Taufik. Gitu. Nah, ini yang seperti ini tidak ada dalam Al-Quran. Kemudian fungsi kedua, mentaksis terhadap ayat yang am dalam Al-Quran. Mentaksis ayat Al-Quran yang masih umum. Namanya taksisul am. Mengecualikan ayat-ayat yang sifatnya umum. Contoh, mohon dibuka Al-Quran surah An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayayn. Ayat ini menggambarkan bahwa seorang anak itu menjadi ahli waris dari orang tuanya. Apakah anak laki-laki, anak perempuan? Kata Allah, jika anak laki-laki itu bagiannya 2 kali anak perempuan. Pertanyaan, bagaimana kalau anaknya ketika menikah dengan wanita pilihannya masuk agama calon istrinya? Naudzubillah. Atau sebaliknya, jika dia seorang wanita masuk Islam ikut agama sang suami, sementara papa mamanya muslimah. Terus akad nikah berlangsung dapat 40 hari, wafat sang papa. Maka penjelasannya terdapat dalam Al-Quran. Jadi tidak semua anak laki-laki, tidak semua anak perempuan mendapatkan warisan. Kapan? Ketika sang anak berbeda agama dengan orang tuanya. Gitu. Apa kata Nabi? La yarithul muslimul kafira wa lal kafirul muslimah. Hadis Al-Ghazali nomor 2951. Seorang muslim tidak bisa mewarisi harta non-muslim, non-muslim juga tidak bisa mewarisi harta
dosa seorang muslim. Ya, meskipun nanti Pak Taufik, saya sangat sayang kepada anak saya meskipun beda agama dengan sayang harus, tapi tidak bisa melalui mekanisme pembagian warisan versi Islam. Dengan cara apa? Satu, dengan cara riba saat kita masih hidup, atau wasiat wajiban. Itu pun ada hukumnya apa? Tidak boleh lebih dari sepertiga mereka. Nah, yang seperti ini Pak tidak terdapat dalam Al-Quran. Contoh kedua, kakak adik berantem, atau anak dengan orang tua berantem sampai mati. Yang membunuh anaknya atau bapaknya, jadi yang membunuh bapaknya atau anaknya, siapa saja lah. Terus ketika yang wafat itu anaknya dan anaknya punya banyak harta misalkan, maka sang bapak yang meskipun muslim tapi karena terbukti membunuh sang anak, maka sang pembunuh terhadap orang yang akan dia warisi hartanya tidak bisa. Jadi orang yang membunuh tidak bisa mewarisi harta orang yang dibunuh, meskipun itu bapak kandung, anak kandung, saudara kandung. Apa kata Rasul? La yarithul qatilu minal maqtuli syai'an. Pembunuh tidak bisa mewarisi harta orang yang dibunuh. Jadi keumuman ayat itu ditaksis. Contoh kedua, mau dibuka Al-Quran surah At-Taubah ayat 34. Walladzina yaknizuna al-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ayat ini menjelaskan orang-orang yang menyimpan emas, menyimpan perak, jika tidak dizakatkan, kata Allah, maka berilah kabar bahwa orang yang menyimpan emas, menyimpan perak, tapi tidak mau zakat, beri kabar dengan azab yang sangat pedih. Terus bapak itu udah punya simpanan emas berapa gram Pak Taufik? 75 gram. Fulan punya berapa? Saya punya 50 gram. Ini kan masih umum. Nah, batasannya berapa gram sih orang punya simpanan emas perak itu wajib zakat? Yang seperti ini juga tidak terdapat dalam Al-Quran. Nah, kalau umpamanya kita nyimpan, ini juga nyimpan kita baru dapat setengah gram duitnya ini buat akad nikah nanti ya. Setengah gram atau setengah gram. Jadi hadis-hadis Nabi mentaksis. Oh, nggak semua simpanan emas itu wajib zakat. Syaratnya emasnya harus 24 karat. Terus berapa gramnya? Gramnya itu dikonversi dengan uang kita yaitu 85 gram. Sehingga orang yang punya simpanan emas 24 karat beratnya 85 gram maka sudah wajib zakat. Dan Nabi tidak istilah gram. Nabi menyampaikan nggak pakai gram. Apa kata Rasulullah? Wala fi aqalli min 20 mithqalan min al-dhahab syai'un. Nabi menyebutkan tidak ada zakat jika emas kurang dari 20 miskol. Miskol itu apa Pak Taufik? Miskol itu satu miskolnya sama dengan
Satu pistol ukuran Nabi itu pistol sama dengan satu pistolnya 4,25 gram. Sehingga kalau dikalikan, dikonversi dari uang kita itu 20 pistol sama dengan 85 gram. Sehingga siapapun orangnya yang sudah punya simpanan emas minimal 85 gram sudah wajib zakat. 81 belum wajib, 82 belum wajib. Adapun untuk dirham, wala fi aqalli min mi'atin dirham mi'atin dirhamin syai'un. Dan orang yang punya perak yang masih kurang dari 200 dirham juga tidak wajib zakat. Nah, dirham. Kemudian para ulama mengkonversi bahwa satu dirham sama dengan 85.000. Harga hari ini yang paling mahal kali 595 gram sama dengan 50.575. Sehingga jika orang punya perak yang disimpan nilainya 50.575 rupiah, wajib zakat 2,5%. Nah, yang seperti ini Al-Quran sifatnya masih umum, terus dikhususkan, dikecualikan. Kemudian fungsi yang ketiga, yaitu mentakhir ayat Al-Quran yang masih global. Mentakhir itu membatasi terhadap kemutlakan ayat-ayat Al-Quran. Usul fikih mengatakan taklidul mutlak. Mau dibuka Al-Quran surah Al-Maidah ayat 38 tentang pencuri. Bahasa sekarang, koruptor laki-laki, koruptor perempuan, faktoru aidiyahuma, potong tangannya, bukan potong tahanan, potong tangannya. Kalau kita kan potong tahanan, di Cina potong leher, nah, di Cina potong leher, kalau kita potong tahanan. Nah, ketika ada hakim agama menerapkan hukum seperti ini di negara Islam misalnya, terus hakimnya itu LC-nya ngantuk, kuliah ngantuk, dosen masuk dia sakit, dosen sakit dia masuk begitu. Nah, pas waktu ini nggak ada. Jadi hakim potong tangan. Tangan itu kan dari sini ke sini kan? Nah, dipotong pangkal sini. Kita tangan Pak Taufik ya salah. Kenapa? Betul, tangan itu dari sini ke sini. Dari pangkal sini ke ujung jari ke tangan. Tetapi untuk pencurian yang dipotong tangan itu adalah potong ini loh. Pergelangan. Apa namanya? Pergelangannya. Nah, ini dibatasi lagi. Ayat yang masih umum itu dibatasi. Nabi ketika dihadapkan, dikatakan seorang pencuri, utiya Rasulullah SAW bisa ingin faqa'a yadul fasl kafir. Bahwa ketika Nabi sebagai hakim, sebagai pimpinan wilayah, sebagai Nabi dan Rasul, ketika didatangkan seorang pencuri yang terbukti pencuriannya, nisabnya sudah
Jadi tidak semua dari sini. Contoh kedua, Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Ini yang saya sampaikan di sini. Istri kita habis subuh tadarus Al-Quran, baca Al-Maidah ayat 1 sampai 7. Pas baca ayat 3, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah dan daging babi. Akhirnya otak istri kita mengatakan, oh, kita orang Islam diharamkan makan bangkai. Mikir lagi, merenung. Nah, tiap hari saya ke Fresh Market belikan tongkol mati, ikan tuna udah mati, bangkai. Tidak salah bahwa itu bangkai, iya. Tapi menghalalkan ikan tuna yang mati, yang nggak disembelih, ikan tongkol yang sudah mati di pasar, ini pemikiran yang salah. Kenapa ayat Al-Quran yang masih umum itu dibatasi oleh Nabi? Apa itu? Ukhillat lana maitatani wa damani. Kita umat Islam dihalalkan memakan dua bangkai dan dua darah. Fa ammal maitatani al-hud wal jarad. Dua bangkai yang halal itu bangkai ikan dan bangkai belalang. Jadi yang halal itu bangkai ikan dan bangkai belalang. Sehingga ada ikan gabus mati nggak perlu dipotong, langsung dibersihkan dalamannya, kasih bumbu goreng. Kenapa? Halal, meskipun bangkai. Kenapa? Kata Nabi, kita dihalalkan makan dua bangkai, salah satu adalah bangkai ikan. Nah, yang seperti ini tidak ada dalam Al-Quran. Fungsinya apa? Yaitu menguatkan, memperkokoh Al-Quran. Bahasa usul fikihnya bayanul taqriri awit tajid. Artinya Al-Quran menjelaskan, hadis pun menjelaskan yang sama. Dalam Al-Quran ada perintah sholat, hadis ada perintah sholat. Dalam Al-Quran ada perintah zakat, perintah haji, perintah puasa, hadis pun ada sama. Dalam Al-Quran ada larangan durhaka sama orang tua, hadis pun mengatakan larangan durhaka sama orang tua. Nah, sama, sehingga yang disampaikan Al-Quran sama dengan apa yang disampaikan hadis. Ini namanya memperkokoh, memperkuat. Nah, yang terakhir ini yang agak panjang, yaitu menetapkan ketentuan atau hukum-hukum secara mandiri. Jadi Al-Quran tidak menyinggung sama sekali, Al-Quran tidak menyebutkan sama sekali. Nah, hadis-hadis Nabi ini sebagai produk hukum yang mandiri. Contohnya banyak. Misal, saya contohkan ibadah. Kalau tahajud, Al-Quran masih ngomong, fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajud, Al-Quran masih ada perintahnya. Tapi perintah salat duha
Tidak ada dalam Al-Quran. Sehingga hadis-hadis Nabi berfungsi sebagai produk yang mandiri. Kembali ke atas, paling atas. Ini baru selesai ya. Paling atas. Terus paling atas. Jadi ini yang sering saya sampaikan. Ini yang sering saya suarakan. Kenapa? Karena nyampe Tambun, nyampe Cikarang, nyampe Kota Bekasi, nyampe Ceger, nyampe Jakarta, hanya dua ini saja. Satu dua tidak akan salah, tidak salah sama sekali. Tapi membatasi hanya dua salah. Itu Pak. Orang masih bilang, Pak Taufik ya kita Quran Sunnah saja, tidak perlu yang lain. Ini statement yang salah. Secara ilmu salah. Al-Quran pasti benar, Sunnah Nabi pasti benar. Tetapi membatasi hanya dua berbahaya untuk banyak kasus hukum. Contoh tentang ibadah dulu. Di Masjidatul Islam ketika Ramadan, saya yakin dari hari pertama sampai terakhir tarawihnya berjamaah dengan satu imam. Ikut sunnah Nabi nggak ada, nggak ada. Adanya di asar sahabat. Betul Nabi tarawih iya, tapi tarawih seperti hari ini nggak ada. Itu harus kita yakini bersama. Itu ijma. Atau contoh kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jumatan adzan pertama. Terus setelah itu kemudian qobliyah Jumat. Setelah itu Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan kedua. Ini ijma sahabat, ijma sahabat. Contoh ketiga, ijma modern. Yang modern, Bapak Ibu yang biasa ke Mekah, jangan bayangkan Mekah hari ini sama dengan Mekah zaman Nabi. Masjidil Haram zaman Nabi sungguh sangat jauh dengan hari ini. Dengan zaman saya beda. Saya kuliah tahun 90 di Saudi Arabia. Itu berbeda dengan Saudi hari ini. Beda sekali. Contoh bedanya, zaman saya kalau beli sesuatu ke pasar seng, sekarang nggak ada. Tentang ibadah, zaman saya tahun 90 itu belum ada fatwa sah atau tidak tawaf di lantai 2. Karena zaman saya masih lengkap. Orang ibadah haji itu nggak antri dari hari ini. Makanya di Kemenak itu tidak ada nama Taufik Abdul Hamid sebagai orang yang pernah ibadah haji. Karena saya tidak pernah ibadah haji dari Indonesia. Saya ibadah haji dari kampus, jalan kaki, selesai. Nggak diperiksa. Yang penting punya kartu pelajar, selesai. Hari ini enggak. Yang pelajar susah sekarang, dibatasi. Nah, paling-paling nama saya muncul, pernah umroh liburan, ya ada nama saya. Nah, contoh kedua, ketika ibadah haji lontar jumroh yang pakai eskalator, tidak pernah ada zaman Nabi, boleh enggak? Contoh ketiga, area sa'i yang diperluas, sah atau tidak? Wilayah sa'i yang seperti hari ini berbeda dengan sa'i pada zaman Nabi. Ini ulama berkumpul
dari Indonesia, Bangladesh, Turki, Brunei, Malaysia, Arab Saudi, Syria, Irak, Qatar, semua kumpul. Oh, berijma sah hukumnya tawaf di lantai 2, bahkan mungkin nanti lantai 3, lantai 4 umpam. Dan sah hukumnya nonton jumroh pakai tangga. Zaman Nabi tidak ada. Nah, ini ijma. Ijma modern yang berikutnya. Saya kemarin datang ke Jeddah, ke Madinah, Mekah dalam rangka meneliti hukum manajemen wakaf produktif berupa hotel. Zaman Nabi wakaf itu kan ibadah kan Pak? Wakaf itu kan ibadah, iya kan? Wakaf zaman Nabi wakaf tanah, wakaf bangunan, belum ada wakaf hotel, apartemen. Enggak ada apartemen zaman Nabi. Tapi bukan berarti tidak boleh. Kenapa? Dikiaskan, kias keempat, dikiaskan dengan wakafnya Utsman bin Affan. Beliau pernah wakaf seluas, bukan sebidang, seluas kebun kurma, kebun anggur, dikelola secara produktif, hasilnya dibagi 3, sepertiga hasilnya untuk operasional, sepertiga untuk pengembangan wakaf, sepertiga untuk didistribusikan untuk kepentingan umat. Nah, saya yang menikmati yang sepertiga yang terakhir. Dia gratis, makan enak, dapat uang saku dari dana wakaf produktif Saudi Arabia. Zaman Nabi tidak ada wakaf hotel, wakaf apartemen, tidak ada. Tapi sekarang ada. Ini dari kias ke sahabat Utsman diijmakan boleh dan sah wakaf itu. Makanya di Timur Tengah itu Kementerian Haji dan Wakaf, tidak ada Kementerian Agama, adanya Wizaratul Auqaf wal Hajj, Kementerian Haji dan Wakaf. Kenapa? Karena dari wakaf ini Pak, ekonomi umat berkembang di sana. Bahkan pernah satu ketika uang Al-Azhar Mesir, uang negara, uang APBN jauh tertinggal dengan harta wakaf Al-Azhar. Jadi harta wakaf Al-Azhar jumlahnya lebih tinggi, lebih banyak ketimbang harta milik negara. Kenapa? Dikelola secara produktif, manajemennya modern, yang paling penting yang ketiga amanah. Sehingga Al-Azhar mahasiswa 40.000 lebih, gaji dosen operasional tidak bergantung kepada negara. Dari mana? Hasil wakaf produktif. Nah, ini dari kias dinaikkan ke ijma. Gitu Pak. Nah, di sini kalau batasi hanya Quran hadis, repot kita. Ada satu ketika, mohon maaf, di Taman Galaksi, orang berhijrah. Berhijrah itu ya dulu celana pendek, ini wanita. Di atas kebun, pas nikah, bagus. Akhirnya jadi long dress, pakai jilbab, bagus. Yang dulu sholatnya hanya Idul Fitri, Idul Adha, kan 5 waktu, bagus. Dulu bacaannya komik, secara Al-Quran, kan bagus. Tetapi saking semangatnya beragama, minta cerai kepada suaminya. Apa kata dia? Mas, selagi engkau kasih aku dan anak-anakku makan dari gaji PNS-mu, mending cerai.
begitu. Perspektif dia yang hijrah ini gaji PNS haram. Gitu. Ini real nggak? Kalau nggak percaya nanti pulang ikut saya. Tak tahu bikin rumahnya. Akhirnya bapak ibu mertuanya bingung menghadapi menantu perempuan seperti ini. Anak sudah 2 masih kecil-kecil minta cerai gara-gara suaminya PNS gitu loh. Repot ini. Ini namanya pengajian Al-Ngawuriyah. Nah, wong Imam Ghazali aja pernah menjabat hakim agung. Imam Syafi'i PNS menjabat hakim agung. Imam Abu Hanifah ulama yang juga hakim agung dan pebisnis. Imam Malik juga hakim agung. Digaji negara. Gitu. Nah, yang lebih radikal lagi, ada anak jamaah saya, papanya pilot, ibunya ibu rumah tangga begitu, punya mantu baru hijrah. Tadi hijrah pendek kan istrinya ini. Kemudian suaminya dapat PNS di BPJS, minta cerai juga. Waduh, ini kacau ini. Pak Taufik gimana Pak Taufik? Akhirnya benar-benar cerai kan? Ini benar-benar cerai. Benar-benar cerai. Ya apalagi kalau suaminya preman ya. Kalau ini PNS saja minta cerai gara-gara ini Pak, yang namanya hijrah Al-Ngawuriyah. Al-Ngawuriyah. Kenapa Anda pakai itu? Nah, kajian usul fikih ini mencerdaskan kita untuk berpola pikir hukum Islam, sehingga satu, punya wawasan yang luas, tidak liberal tapi tidak kaku. Liberal tidak jangan, liberal jangan, tapi sangat kaku juga jangan gitu Pak. Agama itu nggak seperti itu, nggak seperti itu. Baik. Jadi ketika kita sudah tahu fungsi hadis terhadap Al-Quran tadi itu, maka ini menjadi pondasi awal. Sehingga ternyata saya baca terjemah Quran, Al-Quran yang pasti benar, pemahaman saya tidak akan benar kalau enggak membaca fungsi-fungsi tadi itu. Begitu dulu, ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tadi yang penjelasan untuk potong tangan pada saat zaman Nabi, apakah dengan yang sekarang itu berbeda? Misalkan kalau dulu apakah memakai pati rasa ya Pak? Dibius. Apakah yang sekarang sama juga seperti yang zaman Nabi? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang mau sampaikan itu dinamika hukumnya, perkembangan hukumnya, boleh nggak diganti dengan itu? Nah, dalam perspektif hukum Islam modern, yang pertama, jika sebuah negara masih belum menerapkan hukum Islam secara penuh seperti ini, apa hukumnya? Satu, sebagai warga tidak berdosa. Sebagai warga tidak berdosa. Karena memang negara kita bukan negara yang melandaskan pada hukum Islam secara murni. Satu, itu tugas pemerintah. Yang kedua, apakah bisa diganti hukum itu? Nah, ulama mazhab salaf tidak boleh mengganti jika negara itu sudah merupakan negara Islam. Negara Islam. Tetapi negara yang
seperti kita bukan negara Islam, termasuk Malaysia juga kan belum bukan negara Islam, kemudian termasuk Syria, Irak kan juga bukan negara Islam. Nah itu rakyatnya tidak mendapatkan beban hukum, yaitu berdosa jika ada pencuri, koruptor tidak dihukum seperti ini. Tetapi jika itu negara Islam, kemudian mengatakan sebagai negara yang berpedoman pada syarat Islam secara penuh, ya yang berdosa ya pemimpinnya, penegak hukumnya. Kenapa nggak diterapkan? Nah, yang ketiga, ketika seorang pencuri, koruptor misalnya tidak dihukum seperti ini, maka dosa itu akan terus ada dan nanti dihukumnya di akhirat. Di akhirat, tidak sekarang. Ditunda, hukuman ditunda di akhirat. Ini secara fikihnya begitu, secara fikih. Tetapi ternyata Bapak Ibu nanti Bapak masuk surga, amin. Amin. Ibu masuk surga. Amin. Pak Taufik bohong tuh. Buktinya saya mencuri nggak? Dia mencuri tuh nggak masuk neraka. Bukan saya berbohong. Siapa tahu rahmat Allah yang sangat luas itu dengan dia baca istighfar, bertaubat, benar-benar berjanji tidak akan mengulangi lagi, diisi hari berikutnya dengan ketaatan yang sangat dan punya amalan yang luar biasa, mendapatkan rahmat Allah, ternyata tidak dihukum. Itu tidak salah fikihnya. Fikihnya ya orang tidak sholat ya berdosa, gitu loh. Adapun ketika dia ternyata dulu pendosa, pemabuk, penzina umpama, ternyata ketemu di surga, ente kan penzina ya, pemabuk ya, saya aja masuk neraka 200 tahun. Oh, siapa tahu orang hamba Allah ini taubatnya betul-betul mendapatkan rahmat Allah. Makanya ada doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Siapa tahu doa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetapi secara hukum fikih ya salah. Gitu. Nah, terkait pengganti, saya sebutkan dulu hukum pidana Islam dulu. Saya contohkan. Orang murtad di negara Islam wajib dibunuh. Wajib dibunuh. Jadi kalau ada orang nih, umat negara Islam Tambun Selatan berhukum dan hukum Islam. Ada keluarga kok murtad gara-gara si cantik jelita pindah agama, dibunuh. Bertobat Pak Taufik. Nah, kalau bertobat, ini para ulama berbeda pendapat apakah tetap dibunuh atau dihukum, hukumannya jenisnya apa. Nah, dalam fikih pidana Islam namanya fikhul jinayah, orang yang murtad terus bertaubat tetap dihukum murtad yang pertama itu, tapi tidak dibunuh karena taubatnya. Berapa waktu jeda orang taubat itu? 3 hari. Ulama mazhab Syafi'i, kemudian Maliki, Hanafi sepakat 3 hari. Jadi hakim, hai saudara fulan, engkau telah kami putuskan dengan penjelasanmu, keyakinanmu, perbuatanmu engkau murtad.
3 hari untuk bertobat. Ternyata nyampe 4 hari gak bertobat, bunuh. Jadi tidak serta-merta langsung dibunuh, tidak. Jadi ada mekanisme hukum apa? Waktu 3 hari untuk kesempatan bertobat. Ketika bertobat dalam 2 hari, mikir-mikir gitu, bertobat. Terus hukuman bunuh itu nggak jadi, diganti dengan dia tuh uang pengganti, atau dikurung, atau digambir. Nah, ini hukuman pilihan. Nah, langsung ke pertanyaan, bagaimana jika di sebuah negara Islam ternyata pencuri koruptor kok nggak dipotong tangannya, diganti? Bolehkah itu? Nah, jumhur mengatakan tidak boleh diganti jika pencuriannya betul-betul, bukan mencuri karena terpaksa tidak makan 2-3 hari. Jadi orang yang tidak makan 3 hari mencuri, dan di sidang disebutkan, dijelaskan, oh hakim memutuskan, oh iya Anda pencuri, oke. Nilai pencurian menyebabkan Anda dipotong tangan. 3, karena sebab pencurian Anda adalah karena hanya untuk membeli mobil baru, potong tangan. Tapi kalau pencuriannya kenapa mencuri? Oh, ternyata Anda, kami putuskan, dan pengakuan saudara bahwa saudara mencuri disebabkan karena 5 hari tidak makan. Anda mencuri karena ingin makan untuk sendiri, istri dan anak-anak, maka hukuman potong tangan ditiadakan. Itu Pak. Ya. Nah, ternyata terbukti mencuri bukan karena kelaparan, terus diganti. Nah, jumhur tidak boleh. Tetapi ada pendapat yang berbeda. Apa itu? Yang penting hukumannya itu membuat efek yang sangat jerah, yang membuat dia tidak bisa mencuri lagi. Misal disuntik lumpuh, tangan masih ada, tapi tangan ini bikin lumpuh, misalnya nggak berfungsi, sehingga mau nyolong juga nggak bisa. Nah, ini diperbolehkan, tapi dengan catatan fungsinya itu dihilangkan. Sama dengan misalnya predator anak perempuan, kemudian apa hukumannya Pak Taufik? Nah, kalau dia sudah pernah menikah, hukum mati ya? Oh, nggak mati, kan mati dah, dihilangkan fungsinya itu, misalkan tetap hidup tapi fungsinya hilang. Ini perkembangan hukum. Nah, yang seperti ini para ulama belum sepakat. Tapi ya sah-sah saja sebagai upaya hukum, yang penting membuat efek jerah. Tapi kalau hukuman nggak ada efek jerah, seperti hukum potong tangan, nggak bisa. Harus ada efek jerah. Intinya itu di efek jerah. Tetapi jumhur ulama tidak bolehkan mengganti jika negara menggunakan negara Islam, harus dilaksanakan sesuai nas yang ada. Nas itu Al-Quran atau hadis. Terima kasih. Kebetulan nih kemarin pas kuliah di Pasca Sarjana bab murtad dan syarikoh pencurian. Seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini juga jadi pertanyaan karena saya banyak diskusi juga di kantor, ada senior saya bahwa tadi yang Pak Yus sampaikan bahwa sholat itu sebenarnya seperti apa? Karena banyak juga yang sholat ternyata masih banyak yang gitu. Ada juga yang jadi predator, justru jadi kiai jadi predator. Gitu. Sholat yang benar itu di dalam Al-Quran menjadi multi tafsir, karena Al-Quran itu bersifatnya universal.
akhirnya ditafsirkan dalam hadis. Nah, penafsiran ini kan dulu mungkin dalam zaman sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Tapi sekarang udah ribuan tahun nih. Jadi akhirnya ada ijma, ada qiyas. Jadi tafsiran ini kan mungkin yang menjadikan orang tadi yang sampaikan orang Medan ini bahwa Quran ini yang sebenar-benarnya adalah yang paling benar adalah Quran. Karena banyak multi tafsir yang sebenarnya juga Allah ini Al-Quran ini penafsirannya sangat luas bagi manusia. Kemarin saya sendiri berkata contohnya misalnya penciptaan Nabi Adam. Nah, sebenarnya Adam itu sosok atau apa enggak? Karena kalau dalam bahasa Arab Adam itu bisa berkata dari adoma. Adoma itu adalah darah. Nah, kalau bicara dari tanah, terus gimana tanahnya juga? Masa tanahnya di bawah? Terus diciptakannya di mana? Di surga atau di bumi? Banyak diskusi itu sholat. Kemudian juga selain sholat misalnya tadi kan sebenarnya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi adalah hasil akhirnya adalah perbuatan baik. Hasil akhir adalah seperti hanya mutmainnah. Jadi jiwa-jiwa yang tenang gitu kan. Sebenarnya tujuan dari beragama atau tujuan dari kita beribadah itu adalah mencapai jiwa yang tenang. Kalau dalam Al-Quran, akhirnya jiwa tenang itu kita mencapai surga. Nah, surga ini di mana? Surga itu apa? Bicara lokasi atau surga itu kebahagiaan tadi, ketenangan jiwa tadi. Ya kan? Nah, ini diskusinya panjang. Akhirnya dia juga pernah sholat di Katolik. Saya dulu SMA di Katolik. Ya. Jadi urutan agama itu berurutan mulai dari zaman Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Nah, ini juga bertanya juga, Islam itu agama atau apa enggak? Nah, yang menyebut agama ini siapa sebenarnya, Pak? Kayak agama adalah agama Protestan, adalah Katolik, agama Islam. Sebenarnya Islam kan salama, kayak damai. Siapa yang menyebut nama-nama agama-agama itu? Kemudian Al-Quran juga kan tidak ditulis seharusnya. Kenapa ditulis? Kenapa ditulis? Saudara, Nabi Muhammad tidak mencapaikan, bahkan Nabi Muhammad juga tidak mau dan namanya dipuji-puji. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana sih sebenarnya kita beragama yang baik, kemudian beribadah yang baik dengan penjelasan pakai intinya itu. Baik, ya, saya pahami. Jadi ini pertanyaan yang falsafi, betul. Dan belum lama saya diundang teman-teman Katolik, Protestan, kemudian Hindu Buddha di forum FKUB. Baru sekali saya diundang. Terus saya bilang ke teman-teman, saya ini FKUB bukan di Kota Bekasi, karena saya berkumpul dengan teman-teman FKUB itu FKUB yang ada di Vatikan, yang ada di Yerusalem, kemudian yang ada di Sarajevo, gitu kan. Dan saya banyak sahabat saya yang non Muslim, dan saya mendapatkan jatah untuk kirim mahasiswa ke Vatikan. Tapi tidak saya kirim, karena saya khawatir tidak kuat santrinya. Kalau nggak kuat repot kan. Ya, karena saya termasuk yang kuat. Saya pernah di Swiss. Jadi saya doktor pertama selesai tahun 2010. Nah, saya kuliah pendek di Shortcast itu di Swiss. Nah, itu banyak teman dari 11 orang mahasiswa yang sudah doktor itu, yang melenceng ada kira-kira 7 yang melenceng. Yang melenceng itu bukti melencengnya begini: pulang ke Indonesia menjadi agen nikah beda agama, menjadi agen nikah sejenis, Subroto sama Gatot nikah, ya. Siti Fatimah sama Aisyah nikah, itu ada begitu. Saya nyebut nama. Ada juga yang sudah tobat, ada yang belum tobat meninggal dunia, teman saya. Nah, untuk menghindari bahasan itu, saya menulis tentang
eh, teroris in Buddha diterima. Nah, saya senang tuh dengan objek penelitian waktu itu di Rohingya sebelum terjadi genosida. Jadi untuk 2 tahun sebelum genosida itu saya nulis itu teroris in Buddha, karena ada juga teroris dalam Protestan itu di Hungaria, Bulgaria, Polandia. Jadi terorisnya itu Protestan yang jadi sasaran Katolik. Jadi bukan Islam. Jadi terorisnya itu Protestan yang menjadi sasaran Katolik. Nah sekarang ini belum lama Densus 88 menangkap 130 lebih teroris remaja lintas agama. Ada yang Muslim, ada yang Nasrani, ada yang Katolik, ada Hindu, ada Buddha, bahkan ada yang ateis. Ditangkapnya itu di Malaysia. Nah, akan begini. Kita diciptakan oleh Tuhan yang sama. Ini akan begini nih. Kita diciptakan oleh Tuhan yang sama. Siapa yang menciptakan Taufik? Tuhan. Terus Robert pun yang diciptakan Tuhan. Tuhan yang manusia sama, gitu kan? Oh ini kalau nggak kuat Pak, ya iya ya, berarti Tuhan kita sama. Akan begitu, ya kan? Akan begitu. Ya saya nih Taufik diciptakan oleh Tuhan. Si Robert teman saya diciptakan ya Tuhan kan? Penyebutannya beda. Makanya Tuhan saya Allah, Tuhan dia siapa kan? Nah, untuk itu begini. Nah, ini skema. Skema baik Al-Quran atau hadis seperti ini. Ini yang mutawatir. Saya kasih jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minimal 10. Ada yang mengatakan 11. Bahkan ada yang mengatakan 40 lebih. Skema. Di Al-Quran dan hadis mutawatir itu syaratnya dari Nabi, dan yang harus kita yakini satu ini, sosok ini dulu, sosok Nabi Muhammad yang bergelar Al-Amin. Kalau ini sudah selesai, oke, bersama sepakat bahwa Nabi kita Muhammad Al-Amin, orang yang terpercaya. Terus keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad Al-Amin itu siapa saksi sejarahnya yang semasa. Itu dicari biografinya. Yang ngomong siapa saja. Oh, yang ngomong Aghlabul Arab. Banyak orang Arab yang semasa dengan Nabi, bahkan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, ketika Muhammad sebelum menjadi Nabi mengatakan dia Al-Amin, tidak pernah berbohong. Sepakat tuh. Nah, ini disaksikan oleh Aksarun Nas atau Aghlabun Nas. Nggak pandang dia agamanya, sepakat bahwa semuanya mengatakan Nabi Muhammad orang yang Al-Amin, dapat dipercaya. Nah, ketika kita sudah yakin itu, turunnya ke bawah. Nabi menyampaikan Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sampai ayat 5. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sahabat ini mendengar semuanya. Anggap saja 11 jumlah minimalnya. Ternyata ketika di cross check sama, nggak ada Alif Lam Mim, ada Alif Lam Mim, nggak ada. Semuanya Alif Lam Mim, oh sama semua. Terus turun ke sini yang dengerin 10, dia punya 10 kali 10, 120.
100-nya sama. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus tabi'in menyampaikan ke pengikutnya minimal 10, di cross check sama semua. Sehingga Al-Quran yang hari ini itu tidak ada perbedaan mau Quran di Indonesia, di Asia Tenggara, Timur Tengah, nggak ada bedanya, nggak ada bedanya sama. Adapun ragam qiraat juga sama. Contoh. Qul a'udzu birabbin nis, Qul a'udzu birabbin nis, Qul a'udzu birabbin nas, nis, mutawatir. Karena mutawatir tidak satu orang pun menafikannya, sehingga menjadi sebuah qiraat yang mutawatir sampai dilombakan dari tingkat kabupaten sampai internasional dan sama semuanya, semua sama. Contoh yang benar kan 3. Qul a'udzu birabbin nas, nis, nggak ada. Qul a'udzu birabbin mus, nggak ada. Sepakat. Turun ke bawah lagi sampai hari ini, sehingga Al-Quran dan hadis yang mutawatir itu tidak ada perbedaan, satu sama lain sama. Nah, di sini akhirnya skema turunnya Al-Quran atau hadis dari Rasul ke bawah itu, maka di sini pentingnya kritik sanad. Kritik sanad apa itu? Kalau sahabat tidak dikritik. Di sini nih. Contoh ke sini. Siapa dia? Dia Isa bin Ubaidillah. Siapa Isa bin Ubaidillah? Oh, dia orang yang soleh, rajin ibadah, akhlaknya bagus, tapi menjelang wafatnya pikun. Tahu kapan pikunnya? Dan setelah pikun itu hadis-hadis yang disampaikan apa saja, dan hadis yang disampaikan sebelum pikunnya apa saja, seperti itu. Jadi boleh meneliti, oh dia pikun dia. Nah, kapan pikunnya dan sebelum pikun berapa hadis yang disampaikan, setelah pikun berapa hadis yang disampaikan, sehingga hadis yang sebelum pikun itu diterima, tapi pas pikun sampai wafat tidak diterima. Sampai seperti itu, Pak. Contoh kedua, oh dia soleh, kuat hafalannya, tapi pernah berbohong. Sama siapa? Sama istrinya. Tanya istrinya dah, di cross check. Ini namanya kritik sanad, Pak. Nama kitabnya Al-Jarh wa Ta'dil. Nah, untuk hadis didulukan negatifnya daripada positifnya. Negatif dulu, ini pembohong dulu. Memang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli witir, ahli baca Quran itu pembohong. Maka ibadahnya urusan dia dengan Allah. Solehnya silakan dengan Allah. Tapi berbohong atas nama Nabi itu fatal, akan merusak hadis. Akhirnya menjadi hadis semi palsu, bahkan bisa hadis mau hadis palsu. Nah, dari sini akhirnya di cross check tuh, bagaimana dengan kitab-kitab yang lain? Apakah seperti ini? Begitu. Kalau kita ke Kota Riyadh pada bulan Desember tanggal 15 sampai 24 akan ada musabaqah tilawatil Injil. Lagunya sama. Contoh saya baca Injil pakai lagu Quran.
Inna abana yusallimuna fid dunya wal akhirah. Orang yang mati Allah. Kenapa? Yang dibaca mungkin berbahasa Arab. Agak sakit lagi dikit. Inna abana yusallimuna fid dunya wal akhirah. Allah berinjil. Tapi Bapak Ibu kejati asing. Injilnya pakai bahasa Sunda. Lagu Sunda. Ketika kita di Jawa yang pakai bahasa Jawa. Tetapi Al-Qur'annya orang Jawa, orang Sunda, orang Sumatera, orang Inggris, Jerman, Prancis, Saudi sama. Itu sehingga bukan bermaksud tendensi pada orang lain, tidak. Saya meyakini sebagai orang Islam itu akan otentisitas Al-Quran dan hadis sahih. Karena saking ketatnya terhadap seleksi hadis itu. Jawaban kedua, ayat. Terus, ya ini, terus, pelan-pelan. Nah, hujiyatul hadis fil Quran, legitimasi hadis dalam Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran memberikan legitimasi hukum kepada Nabi bahwa yang disampaikan Nabi berupa ucapan, perbuatan, ketetapan dari Allah diterima. Lanjut. Terus, nah ini termasuk ini. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Jadi kita mentaati Nabi itu karena Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang mengatakan. Lanjut. Nah ini. Terus, nah ini tadi. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaikal dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nah ini An-Nahl 44, bahwa Nabi sebagai membawa keterangan-keterangan dan kitab-kitab, nah ini agar kok menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi Nabi punya fungsi menjelaskan, mentafsirkan. Siapa penjelas pertama? Allah. Kedua, Rasulullah. Ketiga, ulama dari sahabat sampai hari ini. Nah, tapi bukan ulama yang dukun, yang dipati itu kan? Itu bukan ulama, dukun cabul, berpakaian ulama. Ya kayak gini tukang obat, mau pinter, ngundang kiai, akhirnya dipanggil kiai. Sekarang kan paling gampang dipanggil kiai, paling gampang. Baik, lupakan mereka. Jadi ini Nabi mendapatkan legitimasi hukum langsung dari Allah untuk menjelaskan Al-Quran. Sehingga betul, yang seperti itu seorang direksi di BUMN sholat zuhur begini aja namanya, nggak pakai takbir. Karena zuhur 4 rakaat 7 menit selesai. Apa dalilnya? Surah Toha ayat 14. Ini ada ayatnya. Tapi wa kana tafsiruhu ngawur. Tafsirnya ngawur. Ya kenapa? Karena tidak balik. Nah, terus ke ilmu. Terus ke atas. Terus
skema. Nah ini. Makanya para ulama membuat skema aliran tafsir. Kapan tafsir itu bisa diterima dan ditolak? Wah ini sampai kuliah duha. Ya. Terima kasih. Ini mudah-mudahan tidak puas. Udah tidak puas, biar tetap kaji terus ya. Nah ini baru satu slide itu Pak ya. Sampai minggu depan. Oh iya cari. Amin. Begitu dulu ya, karena saya ditunggu di taman asal. Baik itu dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma